menjadi hamba Tuhan? Apakah makin hari makin menjadi hamba Tuhan yang lebih baik? Kita yang berprofesi sebagai pengusaha, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, apakah di dalam profesi kita sebagai pengusaha kita makin hari makin baik? Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Sekali lagi shalom. Ya, kita senang sekali masih dalam momen-momen Paskah ya. Gereja mengajak kita selama beberapa minggu ini menjelang kenaikan Tuhan Yesus, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan datang ngelawat, menghampiri, menyatakan diri kepada para murid ya yang hidup di tengah-tengah mungkin kefrustrasian mereka, kehilangan harapan mereka ya. Saudara, saya tersentuh tadi dengan lagu ini karena beberapa tahun yang lalu waktu di Surabaya ya, saya melihat pujian ini dinyanyikan oleh orang yang menyanyikan seorang anak kecil bernama Kesia. Jadi dia lahir, kemudian sempat sakit, kemudian akhirnya dia menjadi buta. Saudara, saya waktu dengar lagu ini, saya setiap kali dengar anak-anak menyanyi, hati saya selalu tersentuh ya, dengan segala kepolosan, kejujuran, ketulusan ya. Kadang-kadang kita orang tua nyanyi, asal nyanyi, tapi anak-anak itu bisa dengan sesuatu ekspresi yang luar biasa. Dan anak itu, Kesia itu buta. Saudara, saya membayangkan kalimat demi kalimat dinyanyikan. Waduh, kalau kita mungkin tidak mudah, tapi dia mengalami itu, tapi dia bisa menyanyikan itu. Dan saya yakin percaya pujian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin? Oke. Sorry. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat salah satu bagian di mana Tuhan Yesus menjumpai para murid yang tadi saya katakan di awal hidup dalam kefrustrasian, dalam kebingungan ya. Ada beberapa penafsir menggambarkan mereka hidup seperti satu layang-layang yang terputus. Apa yang mereka harapkan dari Mesias, Kristus atau Allah yang Yesus yang selama ini mereka ikutin, ternyata hari itu melihat satu kenyataan ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan mengajak kita melihat 3 ayat saja, nanti Bapak Ibu boleh melihat di rumah masing-masing lengkap dari bagian firman Tuhan ini. Namun saya mengajak kita, thank you, hanya melihat 3 ayat ini saja ya. Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu kalimat yang meneguhkan dan menguatkan saya, yang sudah merayakan Paskah untuk kesekian kalinya. Ya, silakan. Satu kalimat yang mengatakan demikian. Makna Paskah yang sejati bukanlah terletak pada peristiwa kebangkitan Kristus sebagai fakta yang benar-benar terjadi atau fakta sejarah. Kita sudah belajar ya, beberapa minggu ini kita diingatkan kembali, walaupun ada banyak orang pada hari ini juga pada waktu itu meragukan tentang kebangkitan Kristus, namun suka tidak suka
kebangkitan Kristus merupakan satu fakta sejarah yang tidak mungkin kita tolak. Karena kita sudah belajar juga ya beberapa waktu ini bagaimana dipaparkan tentang fakta-fakta kebangkitan Kristus. Dan salah satunya merupakan wujud kita mengakui fakta kebangkitan Kristus adalah yaitu kita datang beribadah setiap hari Minggu. Bukan pada hari yang ketujuh tetapi pada hari yang pertama, pada hari Minggu itu. Ya, ini diproklamirkan bukan hanya sekarang. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu orang beribadah pada hari Minggu. Itu mau menyatakan, memberitakan kepada dunia ini bahwa Kristus sudah bangkit. Ya, jadi kebangkitan Kristus merupakan satu fakta sejarah yang tidak bisa kita tolak. Ya, diterima oleh seluruh dunia ini dan dikatakan bukan hanya sebagai pemahaman yang benar saja, betul, tetapi harus ada pengalaman akan kuasa kebangkitan dalam hidup kita setiap hari. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, kita sudah merayakan Paskah untuk kesekian kalinya. Tapi permisi bertanya, berapa kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup kita? Berapa kuasa kebangkitan Kristus itu berdampak bagi kita hari ini? Saudara, kita sudah berapa tahun menjadi orang Kristen? Apakah hidup kita makin hari makin baik atau tidak? Kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah tahu kebenaran, tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran atau tidak? Saudara, banyak orang Kristen dari dulu, sekarang dan selamanya, ya ada yang bilang tidak berubah. Ya, ada lagunya Dian Piscesa, kalau yang hidup sejaman dengan saya, aku masih seperti yang dulu, ya. Sudah kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya. Apakah hidup kita sudah diubah oleh Tuhan? Kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya. Apakah hidup kita sudah diubah oleh Tuhan atau belum? Ya, itu perlu kita pertanyakan. Bagi saya, sudah menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan. Apakah makin hari makin menjadi hamba Tuhan yang lebih baik? Kita yang berprofesi sebagai pengusaha, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Apakah di dalam profesi kita sebagai pengusaha kita makin hari makin baik? Seperti kata Paulus, salah satu tujuan hidup kita adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Setiap kali kita merayakan Paskah, satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Ya, apakah saya makin hari makin menjadi seorang papa yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, pengusaha yang baik, pekerja yang baik. Dalam konteks kita pelayanan, apakah pelayanan kita makin hari makin memperkenankan Tuhan? Atau jangan-jangan kematian Kristus dengan saya tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya? Saya takut sekali ada satu ejekan ya yang mengatakan banyak orang jadi Kristen maka malah hidupnya tambah lebih tidak baik. Dan mengatakan sumber keributan atau sumber ya itu justru ada di dalam gereja. Ironis sekali. Kita yang mengenal kebenaran justru kita tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, satu pertanyaan refleksi bagi kita di awal khotbah ini. Seberapa besar kebangkitan Kristus itu mengubah hidup kita? Seberapa besar Kristus yang menang itu betul-betul memberi pengharapan di dalam hidup kita di dunia yang tidak punya pengharapan ini, tapi kita punya pengharapan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kiri kanannya. Apakah mereka hidup seperti orang yang punya pengharapan? Enggak? Coba lihat. Ya. Saudara, seringkali kita mengatakan kita merayakan Kristus yang bangkit, memberikan pengharapan bagi kita. Tapi seringkali Bapak Ibu kalau kita mau jujur di dalam hidup kita, kita hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara, memang dalam perjumpaan dengan beberapa jemaat ya, dalam percakapan sehari-hari, semua orang mengatakan sekarang masa makin sulit, betul? Tapi Bapak Ibu, apakah itu menyurutkan harapan kita di dalam Tuhan? Apakah itu menyurutkan semangat kita dalam mengikut Tuhan? Kiranya kebangkitan Kristus ya bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi betul-betul nyata di dalam hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu, tatkala kita membaca keempat kitab Injil, kita dapati betapa sulitnya murid-murid Kristus untuk mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri.
Tanda kubur yang kosong ternyata tidak sanggup meyakinkan mereka bahwa Kristus sudah bangkit. Fakta ini bagi mereka hanya menunjukkan bahwa Kristus karena memang tidak ada di dalam kubur. Hanya itu saja Bapak Ibu. Bagi mereka konsep kebangkitan Kristus itu masih jauh dari pemikiran mereka. Yang ada Yesus hilang dari kubur. Kemana dia pergi mereka tidak tahu. Bapak Ibu, di dalam kondisi yang seperti itu Allah yang penuh kasih adalah yang kita kenal di dalam Kristus itu begitu luar biasa meresponi para murid yang hidup di dalam kondisi seperti itu. Dan untuk meyakinkan dan memperbaharui pemahaman mereka, pengenalan mereka akan Kristus sebagai Mesias. Dan sebagai wujud kasih Kristus kepada murid yang hidup seperti layangan yang terputus itu. Kalau kita baca misalnya salah satunya di dalam Lukas ini dengan muka murum, meyup hanwang, tidak ada pengharapan, hopeless. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan dengan sabar menyatakan diri berulang kali secara pribadi kepada mereka. Dan menarik sekali Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat 1 Korintus. Di dalam 6 bagian firman Tuhan ini kita mendapati 11 kali Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka, para murid, untuk menguatkan, untuk meneguhkan mereka kembali untuk tetap setia. Ya, seperti lagu tadi, walaupun aku tidak melihat, tapi aku yakin, aku percaya. Ya, jadi melalui kesempatan demi kesempatan yang Tuhan nyatakan diri kepada para murid, mereka dikuatkan, diteguhkan. Dan salah satu slide yang kita perhatikan minggu lalu bagaimana para murid mereka yang dulunya begitu takut, begitu khawatir tentang kematian dan kebangkitan Kristus, mereka dipakai oleh Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai hari ini menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Walaupun dalam sejarah gereja di abad-abad pertama mereka harus menjadi martir, itu no problem, karena mereka tahu pengharapan mereka adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Kiranya teladan iman itu boleh mendorong kita untuk boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kematian Kristus merupakan sebuah peristiwa penting mengenai misi penyelamatan Allah terhadap manusia. Namun kebangkitan Kristus merupakan suatu bukti yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa Kristus benar-benar Allah. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang seperti itu, para murid Tuhan datang meyakinkan mereka. Karena kenapa? Kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan Paulus di dalam 1 Korintus mengatakan, ya, mati hidupnya kekristenan itu ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Fondasi atau dasar kekristenan itu dibangun di atas kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah itu juga menjadi dasar dan fondasi kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, pada Injil yang ditulisnya Lukas merupakan satu-satunya Injil yang menuliskan kisah dua orang murid berjalan ke Emmaus. Di dalam perikopnya ini Lukas menggambarkan penampakan Kristus kepada kedua murid. Ya, ada beberapa penafsir mengatakan bagian firman Tuhan ini yang kita pelajari ini sesuatu yang indah, sesuatu yang mempesona. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 25 kita mendapati berawal dari sebuah ketegangan dan kebuntuan pikiran, berakhir dengan sukacita yang mencerahkan. Berawal dari satu perjalanan yang penuh keputusasaan, berakhir dengan perjalanan baru yang penuh sukacita. Dari tidak ada pengharapan menjadi satu pengharapan yang begitu luar biasa. Ya, Bapak Ibu, ada seorang penafsir yang menarik mengatakan demikian. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 18, di sana dikatakan di antara dua orang ini salah satunya adalah Kleopas. Kenapa yang satu tidak ditulis? Ya, ada beberapa penafsir. Yang satu ini siapa sih? Ada yang menafsirkan itu kemungkinan istrinya. Kalau kita lihat Yohanes 19 ayat 25 dikatakan istri Kleopas ini yaitu Maria Kleopas. Ya, istri Kleopas itu hadir waktu Tuhan Yesus disalibkan.
Ya, yang kedua ada yang mengatakan kalau kita lihat di ayat hampir di akhir daripada ayat bagian ini 34 kalau tidak salah ya, di sana dikatakan ada siapa? Petrus, Simon, ya. Ada yang bilang mungkin Simon, ada yang mungkin bilang itu Maria istrinya, ya. Ada juga mungkin yang lain. Tetapi menarik sekali penafsir itu mengatakan kenapa Lukas tidak menulis seorang yang lain itu. Jadi salah satu ciri khas dari Injil Lukas adalah dia rindu sekali pembacanya itu bukan hanya membaca, tapi bisa mengalami langsung, terlibat langsung masuk di dalam kisah itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita menerima penafsiran ini, boleh dikatakan pengalaman iman murid di dalam perjalanan ke Emmaus ini juga merupakan pengalaman iman kita. Ya kira-kira begitu. Kita juga bisa mengalami masa-masa seperti itu. Nah kita melihat itu keindahan daripada bagian ini. Jadi selain berawal dari sebuah ketegangan, kebuntuan, akhirnya dengan sukacita yang mencerahkan, ternyata setiap kita pembacanya dari zaman ke zaman termasuk kita pada hari ini diajak untuk masuk di dalam kisah ini. Ya, Kleopas dan seorang yang lain. Seorang yang lain itu adalah saya dan saudara. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal 24, 13 sampai 35 ini, kita akan mendapati ada beberapa episode atau beberapa bagian. Nah, saya mengajak kita bersama-sama melihat. Bagian yang pertama ayat 13 sampai 14. Di ayat 3 dan 14 ini diceritakan bahwa pada waktu siang di hari Minggu itu hari kebangkitan, kita tahu pada pagi harinya ada 2 kali Tuhan Yesus menyatakan diri dan ini merupakan pada hari yang sama juga, tapi bukan pada waktu pagi, tapi pada waktu siang, atau tepatnya dikatakan senja, sudah mau menjelang malam. Ya, jadi kalau kita lihat di waktu siang itu dia berjalan, ada 2 orang murid menuju ke Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil atau kurang lebih 11 km dari Yerusalem. Bapak Ibu di dalam bagian ini kita melihat mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang mati. Pada waktu itu dikatakan pikiran mereka dikacaukan oleh 2 fakta atau 2 kebenaran. Yang pertama, orang mati tidak mungkin bangkit. Karena mereka belum pernah melihat kecuali mereka menyaksikan bagaimana Yesus, Tuhan kita, membangkitkan pemuda di Naim dan juga Lazarus. Tapi masalahnya yang membangkitkan ini yang mati. Ya. Jadi di dalam kehidupan fakta, kehidupan mereka sehari-hari, mereka belum pernah menjumpai ada orang yang bangkit. Kecuali Tuhan Yesus yang membangkitkan. Dan pada waktu itu mereka melihat satu fakta, Tuhan Yesus yang membangkitkan itu justru mati. Jadi mereka tidak bisa menerima itu. Yang kedua, dikatakan Kristus telah bangkit dari kematian. Makam tempat Yesus dikuburkan dalam keadaan kosong dan mayatnya tidak ada di situ. Terus bagaimana kita mau memberitahukan orang bahwa Kristus itu bangkit? Ya, Bapak Ibu, 2 kebenaran ini membuat mereka bingung. Namun mereka tidak mencari kebenaran, malah menjadi kecewa dan pergi ke Emmaus. Itu dengan kata lain Bapak Ibu, sudah tidak mengerti, tidak mau peduli, akhirnya meninggalkan, tidak mau cari kebenaran, terus kecewa dan pergi. Atau dengan kata lain, meninggalkan masalah. Bapak Ibu, di dalam hidup kita seringkali kita juga seperti para murid, bukan? Di dalam hidup kita kadang kita mengalami masa-masa kita tidak mengerti, ya, dan kita tidak mau cari kebenarannya, malah kita kecewa dan pergi saja. Kita meninggalkan masalah yang kita hadapi, kita tidak mau selesaikan. Nah, ini juga seperti yang dialami oleh para murid. Itu babak yang pertama. Babak yang kedua di dalam bagian ini ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu, dalam kebingungan perjalanan ke Emmaus itu dikatakan datanglah Kristus mendekat, berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kekecewaan dan kehilangan harapan, maka Tuhan mau datang menemui kita. Dia peduli dan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Walaupun Bapak Ibu, terkadang kita merasa terpuruk dan tenggelam dalam keputusasaan. Maka kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan tidak dapat melihat serta merasakan kehadiran Tuhan yang bersama dengan kita. Walaupun secara pemahaman kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kalau kita baca di Alkitab banyak ayat yang berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi terkadang Bapak Ibu, ketika kita merasakan
keadaan kondisi yang terpuruk, tenggelam dalam keputusasaan, kita tidak bisa melihat Tuhan seperti para murid ini. Tuhan datang di sampingnya, bersama-sama dengan dia, berjalan, bercakap-cakap, berbincang-bincang, tapi mereka tidak bisa mengenal dia. Saudara, bukankah itu juga pengalaman hidup kita? Kadang-kadang menghadapi masalah, pergumulan yang kita tidak mengerti, kita sumpek, ya, kita mengalami masa-masa yang sulit sekali. Pada waktu seperti itu Bapak Ibu, seringkali kita tidak lagi bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saya mau pakai bahasanya Daud, dia mengalami masa-masa kering di dalam hidupnya. Melakukan ini, bersaat teduh, baca Alkitab, melayani Tuhan, semua itu terasa hambar, terasa kering. Kira-kira begitu kondisi para murid pada waktu itu. Dan kita melihat Bapak Ibu, Tuhan yang mengasihi itu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia hadir, dia bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu, seringkali kekecewaan, putus asa, dan kehilangan harapan membuat kita tidak mampu melihat Kristus. Karena itu biarlah Kristus memampukan setiap kita keluar dari kekecewaan kita, dari keputusasaan dan kehilangan harapan. Dan kita dapat melihat Kristus yang selalu bersama dengan kita, memegang tangan kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan anugerahnya yang terus menopang kita. Babak ketiga dalam bagian ini kita akan melihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita mau tekankan di dalam bagian ini. Di dalam bagian ini 18 sampai 27, pertama kita mendapati adanya percakapan para murid mengenai siapa Kristus bagi mereka. Dari percakapan mereka kita mendapati bahwa mereka keliru di dalam memahami Kristus bagi hidup mereka. Mereka berharap Kristus datang sebagai Mesias secara politik untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan kalau bisa, kerajaan Israel itu kembali dibangun seperti dalam masa-masa jayanya Raja Daud, raja-raja mereka yang lalu. Tidak ada lagi dalam cengkraman penjajahan Romawi. Mereka gagal memahami bahwa Kristus yang turun ke dunia bukan hanya menyelamatkan mereka secara fisik, tapi menyelesaikan masalah dan urusan terbesar dari manusia, yaitu apa? Dosa. Ya, jadi turun ke dunia untuk mati di kayu salib demi menebus manusia dari dosa dan bangkit memberikan pengharapan yang baru kepada umat manusia yang tidak ada pengharapan. Yang kedua, dari bagian ini kita melihat Kristus menegur mereka. Ya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-25. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan menegur kita bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Walaupun terkadang waktu kita menegur anak kita, seringkali anak kita merasa kita tidak mengasihi dia. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang tua, waktu menegur anak, kita mau anak kita baik atau tidak baik? Tentunya baik. Ya, saya seringkali ngomong ke anak-anak muda, ya, kalau orang tua menegur itu maksudnya baik. Cuma mungkin kadang-kadang kita harus jujur mengakui sebagai orang tua kita juga caranya kurang baik, ya. Sehingga seringkali kita merasa teguran itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, teguran itu mewujudkan tanda kasih Tuhan kepada kita. Allah menegur kita sebagai bukti kasih. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 6, dia menghajar kita sebagai bukti kasihnya kepada kita. Amsal 3 ayat 12 juga menyatakan bahwa Allah menegur kita karena Allah mengasihi kita. Allah menegur dengan keras kedua murid ini sebagai wujud kasihnya kepada kita dengan kata-kata yang mengatakan sebagai orang yang bodoh dan lamban hatinya. Saudara, mungkin kita bertanya kenapa Tuhan menegur mereka sebagai orang yang bodoh dan lamban hatinya. Dari bagian ini kita melihat minimal ada dua pengertian. Di sini Tuhan menegur kelambanan mereka yang lambat sekali, yang slow respon, ya, slow heart untuk menerima, untuk percaya akan berita kebangkitan Kristus. Sekalipun begitu banyak fakta yang membuktikan bahwa memang Kristus itu sudah bangkit, ya. Kubur yang kosong, kesaksian para murid itu tidak cukup untuk membuat mereka percaya akan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, kenapa itu bisa terjadi?
Beberapa penafsir mengatakan karena mereka dikekang oleh banyak prasangka yang tidak benar-benar mereka telaah kebenarannya. Dan mereka terlalu mengandalkan indera dan pikiran mereka. Bapak Ibu, seringkali kita tidak bisa memahami kebenaran Tuhan itu satu peristiwa itu tatkala itu lepas atau di luar pemikiran kita. Ya. Seringkali kita susah menerima kebenaran satu hal kalau itu tidak masuk akal. Padahal Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kepada kita, Allah akan melakukan ada banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita. Ya, kalau kita baca surat 1 Korintus, Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Nah saudara, ini berbicara juga dalam relasi kita kadang-kadang dengan Tuhan seperti itu. Termasuk para murid pada waktu itu adalah kebangkitan Kristus memang di luar dari nalar mereka. Bapak Ibu, ini menjadi satu tanda awas bagi kita dalam berelasi dengan Tuhan. Sadar atau tidak, seringkali kita menyangkari Tuhan dengan keterbatasan pikiran kita. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan keterbatasan pikiran kita. Padahal Allah yang kita sembah, Kristus yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Seringkali di dalam kehidupan perjalanan iman kita seringkali kita membatasi Tuhan dengan pemikiran kita yang terbatas. Menarik sekali, ada seorang teolog mengatakan, let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan seringkali ada waktu-waktu tertentu kita membatasi Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan lewat apa yang Tuhan tegur kepada para murid ini. Jangan kita ikut Tuhan hanya semata-mata dengan penglihatan kita, dengan rasio kita yang terbatas untuk boleh mengerti dan memahami Tuhan. Tapi biarkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup kita yang menguasai. Ya, kalau Tuhan mau mengatakan dia harus menderita, tidak harus seperti pemikiran kita, dia harus jadi seorang yang superior, yang menang, seorang pahlawan yang gagah perkasa terhadap orang-orang Romawi ini. Tidak. Dia menderita, dia disalib. Itu bukan kekalahan, tapi justru itu kemenangan. Ya, oke. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Kristus menegur mereka sebagai orang yang bodoh dan lamban hatinya? Saya melihat yang kedua karena kelambanan mereka untuk mempercayai segala tulisan para nabi atau firman Tuhan. Sebab ini adalah akar dari segala ketidakpercayaan mereka. Jika saja mereka benar-benar merenungkan dan mengindahkan para nabi perjanjian lama sebagaimana yang seharusnya mereka lakukan, mereka pasti tidak akan merasa ragu mengenai kebangkitan Kristus dari antara orang mati pada pagi itu. Sebab hari itu adalah hari ketiga seperti yang dinubuatkan para nabi. Bapak Ibu, kelambanan hati bisa membuat kita fatal di dalam hidup ini. Saya melihat dari kisah ini minimal yang pertama, hati yang lamban bisa menyebabkan kita tidak dapat melihat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, hati yang lamban, yang tidak mau percaya kepada Kristus membuat kita memiliki konsep yang salah tentang Allah. Kita menjadikan Allah sesuai dengan pemikiran kita. Tapi kita diingatkan seharusnya let God be God di dalam hidup kita. Yang ketiga, ini mengingatkan kepada kita kelambanan hati itu membuat kita menjadi orang Kristen yang separuh-separuh. Atau dalam Yakobus dikatakan mendua hati. Percaya Kristus, percaya yang lain juga. Ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu? Ternyata tidak. Mungkin kita bertanya kenapa Kristus tidak langsung menyatakan dirinya kepada para murid yang lagi bimbang. Harusnya kan begitu Tuhan ngomong langsung mereka udah ngerti. Nah Bapak Ibu, kita melihat ayat 27, Kristus memilih untuk menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci. Karena Kristus akan naik ke surga. 40 hari setelah kebangkitan dia akan naik. Dia gunakan 40 hari itu bagaimana secara intensif dia menemui dan menjumpai para murid, mengajarkan mereka secara personal. Nah kita lihat ya, dalam sejarah bagaimana tentang yang tertulis dalam
kitab suci karena Kristus mau naik ke surga dan dia mau mengajar dan membawa mereka melewati perjalanan untuk mengenal Kristus melalui firman-Nya secara pribadi. Di sini kita belajar supaya kita tidak hanya mendengar firman Tuhan hanya melalui khotbah-khotbah pada hari Minggu dari hamba-hamba Tuhan. Namun kita perlu mengalami secara pribadi dengan Sang Firman yang hidup, yaitu Kristus melalui baca Alkitab yang kita baca setiap hari dan kita pelajari secara pribadi. Dan kita juga akan menemukan pada saat pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara pribadi itu, bahwa semua masalah kehidupan dan jawabannya dapat ditemukan di dalam firman Allah, Alkitab yang kita miliki. Sadarkah Bapak Ibu, banyak ilmu pengetahuan hari ini itu diambil dari Alkitab. Baik bicara etika, bicara leadership kepemimpinan, konsep-konsep leadership, konsep-konsep etika hari ini begitu banyak dibahas di dunia. Ada seorang mengatakan begini Bapak Ibu, itu membuat hati saya renyuh dan sedih. Hari ini di luar kekristenan orang begitu mengagung-agungkan yang namanya Alkitab. Mengambil konsep-konsep, prinsip-prinsip untuk boleh menjadi landasan mereka. Berpikir, bekerja dan sebagainya. Tapi sayangnya Alkitab ini justru hilang dari gereja. Banyak gereja tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan. Saya kaget dan saya coba berpikir kembali sebagai seorang pengkhotbah, kita yang biasa hadir di gereja, apakah gereja kita masih memberitakan firman atau tidak? Apakah kita orang Kristen, kita hamba-hamba Tuhan, di dalam khotbah-khotbah kita, apakah kita masih mengkhotbahkan Alkitab atau tidak? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, satu refleksi bagi kita yang hadir pada saat ini, di manakah Alkitab saudara hari ini? Saudara mungkin bisa dengan gampang bertanya, ya yang bawa Alkitab manual, ya ini Alkitab saya. Atau mungkin sekarang Bapak Ibu, ini mungkin sedikit demi sedikit ditinggalkan banyak orang. Orang mengatakan ini Alkitab saya. Saudara, saya tahu itu Alkitabmu. Tapi pertanyaan yang saya mau tanyakan, di manakah Alkitab saudara? Itu berarti seberapa besar pengaruh Alkitab ini bagi hidup kita? Seberapa besar pengaruh Alkitab yang kita baca, yang kita dengar itu dengan hidup kita? Ya, Bapak Ibu, seberapa kita mencintai Alkitab? Nah, berbicara tentang mencintai Alkitab, ada seorang teolog mengatakan minimal ada 6 M yang kita lakukan kalau diterjemahkan ke Indonesia untuk menyatakan kita mencintai Alkitab. M yang pertama, mendengar Alkitab berbicara kepada kita melalui khotbah, melalui Alkitab bisa melalui Alkitab yang kita dengar, yang direkam ya. Bapak Ibu tahu, satu Alkitab ini, ada seorang pernah menerangkan penelitian 3 hari 3 malam itu selesai satu Alkitab. Kira-kira berapa? 24 kali 3? Kurang lebih itu. Selesai satu Alkitab dibaca. Ya. Mendengar Alkitab, menarik sekali di Alkitab juga dijelaskan kata mendengar itu bukan mendengar masuk kanan keluar kiri. Tapi mendengar di dalam Alkitab itu memiliki pengertian apa? Listen, bukan hear. Kalau hear masuk kanan keluar kiri. Kalau listen itu apa? Mendengar mendengar dan memberi respon kepada apa yang kita dengar. Kalau kita mengatakan kita mencintai Alkitab, setiap minggu kita mendengar atau setiap hari dalam renungan kita mendengar dan memberi respon kepada apa yang kita dengar. Makanya Alkitab di dalam Yakobus mengatakan firman Tuhan itu seperti cermin, bukan seperti kaca spion. Ya, kaca spion untuk lihat, tapi cermin itu adalah melihat diri sendiri. M yang kedua apa? Membaca. Nah, Bapak Ibu, kita bilang kita mencintai firman Tuhan, berapa kali kita baca Alkitab? Ya tadi saya kasih penggambaran di awal ya. 3 hari 3 malam selesai. Saudara jadi orang Kristen sudah berapa tahun?
Berapa kali kita baca Kejadian sampai Wahyu? Saudara yang belum pernah, saya mengajak dan menantang kita hari ini. Ya, seorang pernah mengadakan penelitian, kalau kita satu hari baca 4 pasal, pagi, karena pagi kita waktunya mungkin buru-buru, Perjanjian Baru 1 pasal, malam Perjanjian Lama 3 pasal, dalam waktu 9 bulan kalau kita tidak bolong-bolong selesai 1 Alkitab. Ya, oke? Oke. Ya, kalau yang belum pernah, saya mengajak kita. Kalau yang sudah pernah, mari kita ulang lagi. Saudara akan menemukan ini merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Amin. M yang ketiga apa? Mendengar, membaca, mempelajari. Salah satu mempelajari Alkitab bagaimana? Renungan sambil kita catat. Dengar khotbah sambil kita catat. Itu caranya mempelajari Alkitab. Yang keempat, setelah kita belajar, makanya kita bisa menghafal. Ya, menghafal ayat-ayat Alkitab. Nah, mungkin juga sekarang ini dengan kemajuan teknologi, mungkin kita jarang sekali lagi mencatat, sehingga membuat kita kadang-kadang sulit untuk bisa menghafal. Ya, ini yang keempat, menghafal. Kalau kita sudah menghafal, yang kelima apa? Merenungkan. Apa artinya merenungkan? Mengkaitkan firman Tuhan yang kita baca dengan kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini tidak ketinggalan zaman. Firman Tuhan ini selalu up to date dengan segala zaman. Kita kaitkan apa yang kita baca, apa yang kita belajari hari ini, kita kaitkan dengan hidup kita. Dan yang keenam, mencintai firman Tuhan artinya melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, di mana Alkitab saudara hari ini? Seberapa Alkitab ini mempengaruhi hidupmu? Dan kisah yang penutup dari bagian khotbah ini, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-35. Murid-murid yang dahulunya penuh dengan keputusasaan dan kekecewaan. Dan setelah bertemu dengan Kristus, dan Kristus menjelaskan dirinya melalui firman Tuhan. Dan duduk makan bersama dengan mereka. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu tiba-tiba mengingatkan mereka. Ya, pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, tiba-tiba terbukalah hatinya yang tadi hati yang lamban itu menjadi hati yang responsif. Hati yang peka, hati yang peduli, ya, terbuka dan pengharapan mulai masuk dalam hati mereka. Dikatakan mereka berkobar-kobar dan kembali kepada panggilan mereka yang semula. Bapak Ibu, menyelesaikan hati yang lamban adalah perlu ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya. Satu pertanyaan sederhana bagi kita. Apakah setiap kali kita membaca, mendengar firman Tuhan itu hati kita masih berkobar-kobar atau tidak? Apakah setiap kali kita datang beribadah setiap minggu, kita masih memiliki hati yang haus dan rindu? Kalau kita baca Mazmur mengatakan seperti seekor apa? Seekor rusa yang merindukan air. Ya, saudara, dikatakan mereka berkobar-kobar dan kembali kepada panggilan mereka. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Dikatakan mereka tidak lagi memikirkan berapa waktu mereka harus kembali ke Yerusalem mereka. Pada malam itu juga, pada waktu setelah mereka mengalami dipulihkan oleh Tuhan. Dia tidak bisa tidak menyimpan berita bahagia untuk diri mereka sendiri. Dia harus pergi memberitakan kabar baik itu. Itu dengan kata lain Bapak Ibu, para murid ini pergi menyaksikan Injil. Mereka menjadi misionari-misionari pada waktu itu. Dan Bapak Ibu, setiap kita yang sudah merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi misionari dimanapun kita berada. Di gereja ini kita diperlengkapi. Setelah meninggalkan gereja ini kita dipanggil oleh Tuhan. Seperti para murid yang sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Dia tidak bisa mau menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia harus pergi. Kemanapun dia pergi, dia memberitakan itu. Saudara, ini juga menjadi panggilan bagi kita hari ini. Yang sudah mengalami kasih kebaikan Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita dipanggil. Bukan hanya mengalami kuasa itu sendiri. Bukan hanya bersama-sama dengan Kristus, semakin mengenal Kristus, semakin mencintai Kristus.
Dan wujud daripada kita mengasihi dan mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan adalah kita dipanggil untuk pergi memberitakan Tuhan kepada orang-orang lain. Sebagaimana perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 15. Kalau kita melihat ya dirham yang hilang. Terlebih lagi kalau kita lihat di puncaknya tentang anak yang hilang itu kembali. Injil gitu. Kita sudah ditemukan oleh Kristus. Kita dipanggil bukan hanya sampai kepada kita, tapi setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang. Saudara, di Indonesia ini di antara 1 orang Kristen masih ada 7 orang yang hidup di dalam kebinasaan. Yang hidup di dalam kelambanan hati mereka. Itu adalah tanggung jawab dan kerinduan Tuhan bagi kita untuk menjangkau mereka. Ya, biarlah setiap kita yang sudah mengalami Kristus dan yang memberikan kita semangat dan pengharapan, kabarkanlah kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus yang ada di sekeliling kita. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Mari sebagai anak-anak Tuhan yang makin mencintai Tuhan, kita memegang satu konsep. Mari kita berkomitmen untuk tetap menaati perintah Tuhan dalam situasi apapun, lancar atau tidak. Itu akan menjadi satu kesaksian yang kuat melihat bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Dan mari kita mempraktikkan hidup yang penuh sukacita. Sebagaimana saya mengakhiri khotbah ini yang dikatakan oleh Josh McDowell. Dia mengatakan begini, biarlah sukacita kebangkitan mengangkat kita dari kesendirian, kelemahan dan keputusasaan akan apa yang kita hadapi di dalam hidup ini, kepada satu kekuatan, kebaikan, dan sukacita hidup bersama dengan Kristus yang bangkit. Sehingga orang boleh melihat Kristus yang bangkit itu nyata di dalam hidup kita. Kristus yang bangkit itu nyata di dalam keluarga kita. Kristus yang bangkit itu nyata di dalam perusahaan kita. Kristus yang bangkit itu nyata dalam hidup kita dimanapun kita berada. Kristus yang bangkit itu benar-benar nyata di dalam melalui hidup kita dan gereja kita di tempat ini. Amin Bapak Ibu.